Yo Sobat Baka, selamat datang di channel Nakama Baka, channel yang membahas teori mantap-mantap seputar dunia One Piece. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai 10 karakter yang berpotensi menjadi legenda One Piece. Tapi, sebelum kita memulai pembahasannya, ada baiknya untuk subscribe channel kita dan klik lonceng merahnya supaya kalian gak ketinggalan teori-teori yang bikin kalian terkejut. Oke, langsung aja Bray, kita mulai. Seperti yang kita ketahui, Oda Sensei sudah mengeluarkan banyak sekali karakter-karakter penting yang memiliki ciri khas unik dengan kekuatannya masing-masing. Mulai dari yang terlihat kejam, sampai dari yang tidak terlihat kuat dan cenderung hanya untuk meramaikan suasana atau alur ceritanya. Kita semua juga tahu, di akhir cerita One Piece akan terjadi perang besar dan terjadi perubahan yang signifikan di dunia One Piece yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Tapi kali ini kita akan membahas karakter-karakter yang akan menjadi legenda di perjalanan Luffy dan kru bajak laut topi jerami di dunia One Piece. Ini dia daftarnya. Pertama, siapa lagi kalau bukan sang karakter utama dan kapten bajak laut topi jerami, yaitu Monkey D. Luffy. Luffy sendiri sejatinya adalah sosok yang memiliki potensi dengan kekuatan dan karismanya yang dapat mengikat orang lain untuk mengikutinya. Bahkan karismanya pun mampu membuat karakter kuat dari pihak musuh seperti Admiral Fujitora dan Smoker menghormati sosoknya yang merupakan seorang bajak laut besar. Dengan petualangan yang menjadi raja bajak laut, Luffy sudah beberapa kali membuat catatan sejarah, yaitu dengan mengajak perang pemerintah dunia melalui insiden Enies Lobby dan juga ikut berpartisipasi dalam perang Marineford untuk menyelamatkan sang kakak yaitu Ace. Selain itu, sepak terjang Luffy lainnya adalah berhasil mengalahkan karakter-karakter kuat dan terkenal lainnya seperti Tiga Si Chibukai, Crocodile, Gecko Moria, dan juga Don Quixote do Flamingo. Sementara di New World, Luffy sudah memporak-porandakan dua kekuasaan Yonko, yaitu Big Mom dan Kaido. Terlebih lagi, dua Sweet Commander Big Mom berhasil dikalahkan Luffy, yaitu Charlotte Cracker, dan salah satu duel terbaik selama cerita One Piece, yaitu Luffy melawan Charlotte Katakuri. Kira-kira siapa yang akan dilawan Luffy selanjutnya? Apakah ia akan berhasil mengalahkan aliansi Big Mom dan Kaido dalam alur cerita Wano ini? Mari kita tunggu kejutan dari Oda Sensei ya. Kedua adalah Eustace Kid. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Kid yang akan menjadi legenda? Oke, seperti yang kita semua ketahui, bahwa Kid adalah satu-satunya supernova yang memiliki harga buronan lebih besar dari Luffy sebelum time skip pada Pulau Sabaody. Saat ini, track record dari Kid pun terbilang cukup impresif karena ia pernah mengusik 3 Yonko, yaitu Big Mom dengan menghancurkan 2 kapal aliansinya, Shanks yang menyebabkan Kid kehilangan tangan kirinya, dan yang terakhir adalah Kaido di arc Wano ini. Dengan kemampuannya yang juga sebagai salah seorang pengguna Hoshoku no Haki, sosok Kid merupakan bajak laut yang kuat dan sudah memiliki teori-teori sendiri di New World, yaitu sebuah pulau yang menjadi tempat bertemunya aliansi Kid, Hawkins, dan Apu sebelum bertemu dan duel dengan Kaido. Melihat sosoknya dan track record tersebut, besar kemungkinan bahwa Kid akan menjadi generasi Yonko selanjutnya. Selanjutnya adalah Trafalgar di Waterloo. Ya, setelah diungkapkan nama asli Law yang ternyata adalah penyandang inisial D yang misterius pada arc Dressrosa, kita diperlihatkan build up karakter Law mulai dari masa lalunya hingga kekuatannya yang cukup fenomenal dengan kekuatan OP-OP Nomi, buah iblis yang membuat angkatan laut rela membayar 5 miliar berry ke Diez Barrel. Statusnya sebagai mantan si Chibukai akibat mengirimkan ratusan jantung dari para bajak laut dan terlibat dalam insiden Rocky Port membuat kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan kemampuan perencanaan matangnya, saat ini Law merupakan salah satu karakter cerdas yang diperlihatkan di manga One Piece ini. Selain itu, rivalitas yang diemban dengan Luffy dan Kid membuat Law secara tidak langsung masuk ke jajaran bajak laut yang patut diperhitungkan. Dan bersama Kid, ia memiliki potensi menjadi generasi Yonko selanjutnya. Sudah bukan hal yang misterius lagi. Impian dan ambisi dari Zoro adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, sekaligus mendampingi Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Saat ini, gelar pendekar pedang terhebat disandang oleh Mihawk
yang juga merupakan mentornya saat berlatih selama time skip 2 tahun lalu. Untuk mencapai impiannya, Zoro perlu mengalahkan Mihawk dan menaikkan reputasinya yang memang sudah cukup terkenal bahkan sebelum bergabung dengan Luffy, yaitu sebagai pemburu bajak laut. Zoro sendiri sepertinya sudah cukup diakui kekuatannya sejak dahulu, dengan bukti bahwa organisasi kriminal Baroque Wars yang dibentuk Crocodile berniat untuk merekrutnya. Statusnya sebagai salah satu supernova membuat dirinya tidak perlu dipertanyakan kembali kekuatannya. Ditambah dengan 2 pedang terkenal yang dipegangnya saat ini, yaitu Wado Ichimonji dan Enma yang merupakan salah satu dari 21 pedang golongan Owazamono. Koby adalah sosok ideal seorang angkatan laut sejati, di mana ia memiliki hati yang bersih, jiwa penolong dan tetap rendah hati. Koby sendiri merupakan anak didik dari kakek Luffy yang kekuatannya sudah melegenda, yaitu Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut. Sepertinya, menurut kami Oda Sensei ingin membentuk karakter Koby sebagai karakter yang mewarisi tekad dari Garp. Hal ini terlihat dari sepak terjangnya yang menjadi pahlawan pada insiden Rocky Port yang melibatkan Trafalgar Law. Ia juga menyelamatkan Royal Family saat membantu mengawal transportasi kerajaan Dressrosa dan Prudence saat pertemuan referee akan dilaksanakan. Terlebih, saat ini ia ditugaskan dalam divisi rahasia Sword yang sepertinya merupakan kekuatan baru dari Angkatan Laut. Dengan kekuatan fisiknya yang cukup mumpuni, dengan teknik Rokushiki dan Kenbun Shoku no Haki, membuat Koby berpotensi menjadi karakter legenda dari sisi Angkatan Laut. Smoker ini adalah salah satu karakter yang memiliki banyak porsi untuk bertemu dengan karakter utama yaitu Luffy. Mulai dari Lockdown, Alabasta, dan Panghazard, membuat Smoker memiliki rivalitas tersendiri dengan Luffy. Kekuatannya pun tidak dapat diragukan lagi. Dengan kekuatan buah iblis Moku Moku no Mi dan Mushoku no Hakinya, membuat dirinya cukup disegani baik dari sisi bajak laut maupun dari angkatan laut. Ditambah dengan fakta bahwa semua angkatan laut yang memiliki pangkat Vice Admiral pasti menguasai Haki dan Rokushiki, membuat kekuatan Smoker patut diperhitungkan. Beberapa reputasinya yang terlibat dalam beberapa insiden yang memiliki pemberitaan besar seperti Alabasta, Perang Marineford, dan terakhir adalah insiden Panghazard, membuat dirinya memiliki reputasi yang cukup meyakinkan untuk menjadi salah satu karakter legenda di One Piece. Tak perlu diragukan lagi, kekuatan Katakuri yang membuatnya menjadi komandan pertama dari seorang Yonko Big Mom patut diperhitungkan. Katakuri memiliki kekuatan buah iblis paramesia spesial yaitu Mochi Mochi no Mi, Kenbun Shoku no Haki tingkat tinggi yang mampu melihat masa depan, serta Busho Shoku no Haki yang lebih keras dari Luffy, dan yang terakhir adalah Hoshoku no Haki. Membuat karakter ini sangat kuat untuk menjadi kandidat legenda di manga One Piece. Terlebih duelnya dengan Luffy menjadi salah satu duel terbaik yang pernah diperlihatkan Oda Sensei sepanjang jalan cerita One Piece. Selain itu, Katakuri yang menjunjung tinggi duel secara adil saat melawan Luffy, membuat dirinya mendapatkan hati para fans. Gokil. Reputasi monsternya yang diklaim tidak pernah kalah dalam bertarung sebelum bertemu dengan Luffy pun menjadi catatan positif tersendiri dan berhasil menggambarkan betapa kuatnya sosok carot Katakuri ini. Shirahoshi yang memiliki status sebagai putri dari kerajaan Hyugu dan juga salah satu dari 3 senjata kuno yaitu Poseidon, memiliki posisi yang cukup vital dalam perkembangan politik antara manusia ikan dengan manusia biasa. Hal ini juga sejalan dengan janji dari Joy Boy untuk menarik manusia ikan ke permukaan laut dan tinggal bersandingan dengan manusia biasa. Jika kita melakukan kilas balik, sepertinya saat generasi Luffy inilah yang akan mewujudkan janji dari Joy Boy dan memenuhi impian para manusia ikan, terutama keluarga kerajaan Hyugu. Di generasi ini pula, peran Shirahoshi sebagai Poseidon akan menunjukkan kekuatannya dan membawa rakyatnya ke permukaan laut seperti saat ia berjanji pada ibunya, yaitu Queen Otohime. Keberadaan Shirahoshi dan perannya sebagai Poseidon inilah yang membuat dirinya berpotensi menjadi legenda. Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal sebagai Kurohige. Seperti yang sudah kita ketahui, jika Kurohige ini merupakan satu-satunya karakter yang berhasil memiliki 2 kekuatan buah iblis secara bersamaan, yaitu buah iblis tipe Logia Yami Yami no Mi dan tipe Paramecia Gura Gura no Mi yang sebelumnya dimiliki oleh Shirohige. Memang karakter ini overpower dan kurang ajar guys.
Kurohige sukses merencanakan langkahnya untuk menguasai dunia dengan menjadi Shichibukai untuk mendapatkan kru terkuat di level 6 Impel Down dan mendapatkan akses ke markas besar Angkatan Laut untuk mengambil kekuatan Shirohige. Saat ini reputasinya berhasil membuat dirinya menjadi salah satu Yonkou dan memiliki pulau tersendiri untuk menjadi markas operasinya. Langkah-langkah dan ambisinya yang menurut kami memiliki kecocokan dengan reputasi Rox di Sebek membuat kami semakin yakin bahwa sosok Kurohige inilah yang mewarisi tekad Rox untuk menguasai dunia dan memperebutkan One Piece dengan Luffy. Dari segi kekuatannya pun, dirinya merupakan salah satu karakter terkuat ciptaan Oda Sensei. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menangkap Ace, salah satu komandan dari bajak laut Shirohige. Dan juga ia berhasil melukai Shanks, bertahan dari serangan Sengoku. Dan yang terakhir adalah pengetahuannya mengenai pemindahan kekuatan buah iblis, sehingga menciptakan kru bajak laut yang memiliki kekuatan buah iblis kuat. Mungkin karakter ini adalah karakter yang tidak disangka-sangka, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa karakter ini memiliki sepak terjang yang cukup impresif dan meninggalkan banyak jejak. Sebagai bukti bahwa dirinya merupakan sosok berpengaruh, terlihat di Pulau Langit dan Dressrosa di mana terdapat patungnya. Selain itu, hal yang paling fenomenal adalah debutnya sebagai Sogeking yang membakar bendera pemerintah dunia saat di Enies Lobby. Pada saat di Dressrosa pun, ia memiliki peran yang vital dengan menjatuhkan Sugar yang merupakan sosok di balik kekuatan keluarga Doflamingo yang berhasil dijatuhkan sebanyak 2 kali. Harga buronannya pun melonjak menjadi 200 juta berry. Selain itu, kemampuannya dalam berbohong malah seringkali berubah menjadi kenyataan dan semakin menggambarkan bahwa karakter ini dapat menjadi legenda. Gimana menurut kalian Sobat Baka? Berikan komentar di bawah atas segmen teori konspirasi kali ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Arigatou gozaimasu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nakama Baka.